Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya tauqidan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Nah Haji Soleh ya, mengenai fadilah-fadilah dari aurat atau wirid-wirid yang kita baca dan kita amalkan. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu aurat, ya wirid maupun suatu amalan yang lain yang istiqomah, itu biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu fadilah ya, keutamaan atau kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang tersebut. Misalnya bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain, bisa tadi yang dikatakan oleh Haji Soleh itu mandi ya. Mandi bukan bahasa Sunda tapi bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan istilahnya manjur lah gitu ya. Doanya kalau dia berdoa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengobati, yang diobatinya bisa cepat sembuh gitu. Bahkan seketika bisa sembuh. Nah, itu kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dijadikan alat oleh setan untuk menggelincirkan dia dari tujuannya mencapai ridho Allah atau usul kepada Allah. Jadi misalnya dia bisa mengobati orang lain, akhirnya banyak orang yang minta berobat kepada dia dan banyak yang memberikan tip misalnya ya. Akhirnya dia menyadari bahwa dia bisa cepat bisa menyembuhkan orang lain, doanya bisa manjur, bisa mandi gitu ya. Itu karena amalannya itu, auratnya. Akhirnya ke depannya dia tergelincir, jadi yang tadinya auratnya itu ditujukan untuk mencapai ridho Allah atau usul kepada Allah, jadi tergelincir sekarang wiridnya itu menjadi ingin agar mandinya itu tetap gitu. Bahkan kalau suatu saat oleh Allah diberikan cobaan, misalnya dia itu doanya tidak manjur, sesekali misalnya, dia tambah getol lagi wiridnya karena tujuannya ingin ingin manjur itu tadi sudah tergelincir. Kemudian juga setan itu atau iblis itu juga menggoda agar tergelincir dari syariah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sedang aurat ya, sedang wirid, sedang zikir, tiba-tiba datang cahaya. Datang cahaya yang sangat terang. Nah, cahaya itu ngomong, "Hei Abdul Qadir, kamu sekarang sudah diterima. Ibadahmu itu sudah diterima. Sehingga kamu sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, karena ibadahmu sudah diterima." Kemudian Sayyidina Abdul Qadir ini, Sayyidina Abdul Qadir Jailani ini melempar cahaya tersebut sambil berkata, "Pergilah kau iblis," gitu. Kemudian cahaya itu tertawa. Hahaha gitu. "Kenapa kamu bisa tahu bahwa saya ini iblis?" Gitu. Kata Sayyidina Abdul Qadir, "Karena jangankan saya, Rasulullah SAW pun itu yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah." Jadi iblis itu juga menggoda supaya orang tergelincir dari syariah. Kata iblis, "Kamu hebat," katanya gitu ya, "karena sebelum kamu itu sudah ribuan wali-wali Allah yang aku gelincirkan." Nah,
Jadi untuk mencapai ridho atau usul kepada Allah ini banyak sekali gangguannya, banyak sekali godaan-godaan iblisnya memang. Sehingga para ulama menyarankan kita punya guru. Kemudian itu untuk orang baik itu orang yang jahil atau orang yang bodoh maupun orang yang alim, itu sama-sama untuk bisa mendapat usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala itu sama-sama ada hijabnya gitu ya. Ada hijabnya, penghalangnya. Kalau orang bodoh itu, orang jahil, dengan hijabnya itu hijab zulmah, hijab kegelapan, kebodohan. Tetapi untuk orang alim itu hijabnya hijab nur, hijab cahaya, karena dia memiliki ilmu, tapi ilmunya itu bisa menjadi hijab. Banyak orang alim yang karena kealimannya dia tidak mau menerima saran dan pendapat dari orang lain. Karena kesombongan, merasa diri saya lebih pintar daripada orang yang memberi saran. Jadi ini namanya hijab nur, gitu ya, penghalang yang berupa ilmu, cahaya. Nah, oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mang Haji Soleh, untuk menangkalnya itu yaitu dengan menerapkan lillah dan billah. Lillah itu semuanya itu harus senantiasa ditujukan untuk beribadah kepada Allah atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau untuk menjalankan perintah Allah. Dan dirasa juga ibadahnya itu adalah billah. Jadi kemampuan ibadah, gerakan ibadahnya itu adalah digerakkan oleh Allah atau merasa diberi kemampuan oleh Allah, bukan kemampuan sendiri. Itu yang bisa menangkal ya, menangkal godaan-godaan dari iblis tersebut. Itu mungkin saya hanya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya juga, apabila berzikir kemudian mendapatkan anugerah-anugerah atau kenikmatan-kenikmatan, bonus-bonus dan sebagainya. Jadi itu jangan fokus ke situnya, kita tetap lillah dan billah. Itu saja mungkin Mang, tambahan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.